Halo Airsoft Indonesia, balik lagi dengan saya Agnes dari Lord John Airsoft. Kali ini kita akan update project yang sedang kita kerjakan, ya kan? Saya berharap project ini nantinya bisa dipakai oleh teman-teman, khususnya untuk pengguna AR15 ataupun M4 ataupun unit dengan tabung popor, ya kan, buffer tube, dimana project ini kalau saya pribadi nyebutnya baterai holder, ya kan. Kenapa baterai holder? Karena baterai itu kita bikinin holder, ya kan. Di sini ada dua jenis baterai holder. Di sini masih dengan konektor T-plug atau DIN konektor, biasa orang nyebut. Dan yang kedua adalah dengan balet konektor yang biasa dipakai di RC, ya kan, atau jenis konektor lain selain T-plug itu konektornya bulat. Nah, kalau yang jenis ini dalam project saya, project kami itu kita nggak lagi menggunakan kabel sampai ke ujung tabung popor, tapi langsung dengan menancapkannya seperti ini, ya kan. Unit ini adalah GNP SAI yang kita punya. Di dalamnya kita sudah pakai MOSFET T238, ya kan, yang bukan optical, masih mechanical switch atau mechanical sensor, sorry. Terus ya udah itu aja. Seperti ini. Untuk baterai holdernya kita ini masih akan kita edit lagi, nggak akan seperti ini, ya kan. Terus untuk kapasitas untuk versi ini adalah 1000 mAh atau milliampere hours, ya kan. Itu tapi nggak menutup kemungkinan untuk kapasitas baterai bisa menggunakan sampai dengan 1300 mAh. Itu tergantung juga dengan nantinya jenis tabung popor dan juga ekor dari lower receivernya itu. Nah, terus untuk saat ini kendala dari project kita ini adalah untuk membuatnya lebih simple untuk teman-teman airsoft atau teman-teman tuner untuk masang, ya kan, memasang project kita ini. Nah, tanpa harus banyak masalah. Kenapa banyak masalah? Karena beberapa produsen dari airsoft itu, ya kan, dari body sampai dari lower receiver sampai dengan tabung popor atau buffer tube itu dimensinya beda-beda, ya kan, spesifikasinya beda-beda. Jadi untuk sekarang project ini masih berjalan dalam tahap desain, ya kan. Tapi saya ingin menunjukkan seperti apa sih konektor di dalam tabung popornya sendiri. Saya menggunakan tools yang saya buat sendiri, ya kan, dari 3D printing. Cukup masukin, lalu kita putar. Nah, untuk konektornya adalah seperti ini, ya kan. Untuk pengganti dari baut yang biasa dan ring yang biasa dipakai untuk tabung popor, kita printing, ya kan, seperti ini. Terus kita juga sudah tes untuk over torque, untuk
masalah gimana kalau kita over untuk ngencenginnya itu nggak ada masalah untuk saat ini, ya kan. Terus yang paling dilema adalah untuk saya pribadi masalah tools, ya kan, toolsnya ini. Kenapa? Karena ya toolsnya harus spesifik ya. Jadi mungkin nanti kalau semisal project kita ini kita perjualbelikan, yang pasti kita harus include tools ini yang mungkin nggak sebagian besar teman-teman butuh, hanya tuner aja yang butuh itu. Jadi ya untuk bentuk dari konektornya adalah seperti ini, ya kan, seperti ini. Terus kalau untuk yang versi seperti ini, ya kan, versi plug, kita nggak akan rubah bagian konektor, ya kan, konektor unit. Jadi fungsi dari baterai holder ini emang cuma buat baterai holder, ya kan, mempermudah penyimpanan, handling juga lebih mudah, ya kan, tanpa ada kabel kemana-mana. Terus ketika kita plug dan unplug-nya itu lebih mudah, ya kan. Terus juga lebih aman, dimana kita nggak bakal dengan sengaja ataupun tidak sengaja narik kabel, ya kan, kabel dari baterai, dimana biasanya yang saya temukan, ya kan, dalam kerusakan baterai itu banyak tab atau sambungan dari kabel ke sel baterainya itu putus, dan itu nggak bisa untuk disolder ulang. Kenapa? Karena baterai LiPo sendiri itu menggunakan spot welding untuk menyambung tab dengan tab lain yang bisa disoldering, ya kan. Ketika tab yang atau sambungan yang nggak bisa disolder itu udah patah, itu nggak bisa disolder lagi kecuali itu spot welding dengan bahan yang bisa disolder itu. Terus untuk bahan kemungkinan kita masih akan tetap menggunakan 3D printing, ya kan, karena kita sudah beberapa kali uji termasuk overtorque, kita nggak dapat masalah di mana layer dari 3D printing itu retak atau lepas, itu nggak ada masalah. Terus untuk konektor untuk project yang baterai holder ini itu kita tetap akan menggunakan konektor balut konektor. Terus untuk perihal charging, nantinya kita akan inputkan atau masukkan dalam penjualan kalau ini berhasil untuk kita kalau ini berhasil untuk kita produksi dengan cara instalasi yang lebih mudah, ya kan. Itu untuk sementara saya Lord John Airsoft sendiri melayani untuk customize ini. Cuma untuk part sendiri kita belum menjualnya secara terbuka, ya kan, itu. Terus balik lagi masalah charging. Untuk charging sendiri simple, kita memasukkan dalam paket, ya kan, paket customize-nya kabel, ya kan, extension, gunanya untuk charging, ya kan. Kalau teman-teman pakai balancer, lalu nanti ada satu lagi kalau dengan mode balance, ya kan, atau balancernya agak lebih mahal biasanya. Kalau balancer murah kan cuma perlu pakai ini. Cuma
ada juga balancer yang harus menggunakan konektor di mana dia menyambung di kabel utama, ya kan, positif dan negatifnya itu. Terus untuk harga kita masih belum tahu, kemungkinan kalau untuk customize kita kemarin matok di angka 200 sampai 300 ribu, ya kan, itu untuk satu baterai dengan satu konektor dan satu kabel itu. Terus kalau untuk nambah baterai, ya kan, semisal saya ada 2 baterai mas, saya mau baterainya saya mau bikin gini semua, untuk di customize berapa biayanya, kita mungkin akan patok sekitar satu baterai tambahannya itu 120, ya kan, itu. Terus untuk baterai holder ini kita akan ada opsi, yang pertama adalah menjual baterai holdernya secara terpisah, yang kedua kita jual baterainya sudah dalam keadaan seperti ini, ya kan, artinya baterai baru yang memang sudah di customize seperti ini itu. Terus kalau tadi udah lihat cara bongkarnya, cara pemasangannya cukup simple, hampir sama, masukin toolnya, dan itu benar-benar udah saya over torque, dengan kencangkan secara membabi buta. Oke, lalu kita coba lagi, salah. Nah, untuk 1000 mAh ini kita bisa lihat sebenarnya kalau desainnya udah bener, ya kan. Ini kebetulan desainnya saya keliru ngitung untuk masalah panjang, antara 1000 dan 1200 ketuker kan. Itu untuk 1000 itu kita cuma 0 segini, dengan catatan yang digunakan adalah tabung popor dengan kedalaman sekitar 1,5 kalau nggak salah, 15 cm, sekitar nggak ada 15 cm ya, karena sudah terkurang dengan konektor dan lain-lain. Cuma kalau di kita lepas saja. Jadi kalau tabung popor sebenarnya lebih dari 15 cm lebih. Cuma karena ada perbedaan diameter dalam, ya kan, dimana biasanya diameter dalam yang bagian sini itu lebih besar daripada bagian depan, ya kan, gunanya untuk yang pertama adalah kupingan dari receiver, yang kedua adalah jalan kabel, yang ketiga adalah ring yang biasa digunakan untuk masang tabung popor ini. Nah, kalau untuk kedalaman potensinya sekitar segini, potensinya adalah 13 cm atau 130 cm milimeter, sorry. Cuma nanti akan terkurangi dengan bagian ini, ya kan. Kenapa? Ya karena memang kita membutuhkan sedikit ruang untuk masalah
menahan biar si tabung popor ini tetap dalam kondisi kencang itu. Terus untuk lower receivernya sendiri ada dua jenis biasanya. Yang pertama adalah dia agak pendek, sekitar 1,5 cm atau 15 mili. Ini 14 mili ya. Biasanya antara ya sekitar segitu. Terus ada juga yang 2 cm ya kan. Ini masalah kita adalah di mana kita agak sulit untuk menentukan itu, karena itu nanti akan jadi faktor dimana kita harus menentukan panjang dari konektor ini, bagian konektor ini, bagian ulir ini, dan juga bagian pengencang atau nut ini itu. Lalu terus tabung popornya juga ada beberapa macam. Ada yang dia dalam dan juga ada yang dia cuma dangkal aja ya, potensi kita untuk masukin baterai ya kan. Kalau potensinya sebenarnya kalau 1000 mAh itu sampai sini, cuma kalau kita pasang kalau udah pakai konektor, nah itu, ataupun pakai ring seperti itu. Terus untuk unit langkah baiknya yang menggunakan MOSFET, baik basic MOSFET ataupun advance ya. Advance itu bisa G-Titan, T238 dan lain-lain. Itu ya karena ya MOSFET-nya udah upgrade, masa baterainya harus nyolok-nyolokin pakai tiplak kan. Itu. Terus kekurangannya adalah mungkin kalau kita mau pinjam baterai ya kan, itu nggak bisa pinjam sembarangan ya kan, atau malah nggak bisa pinjam sama sekali. Kenapa? Karena ya memang konektornya sudah seperti ini. Lalu untuk MOSFET seperti G-Titan, untuk MOSFET seperti G-Titan kendalanya adalah nanti kemungkinan akan jauh lebih, nggak jauh sih, sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena nantinya akan dapat satu konektor lagi, dimana biasanya kan kalau G-Titan kita settingnya pakai USB link ya kan, USB link mereka itu. Terus kalau G-Titan pakai Blue Link, kita masih belum pegang Blue Link itu segede apa, apakah mungkin untuk dimasukkan ke dalam sini, kita belum bisa tahu. Terus untuk Leviathan aman menurut saya ya kan, tapi memang harus untuk fuse atau sekring itu ditiadakan untuk Leviathan. Terus ya mungkin cuma MOSFET gate aja yang mungkin nantinya sedikit lebih mahal karena dapat satu konektor lagi untuk programming. Itu kalau untuk MOSFET lain, tentunya MOSFET dengan dimensi besar seperti basic MOSFET itu, basic MOSFET dengan katakanlah 3034 dengan chip segede itu, kemungkinan itu masih kemungkinan nggak bisa sih kalau saya bilang ya kan. Itu kecuali kita memang gunakan MOSFET yang jauh lebih kecil ya kan. Saya kemarin terpikir untuk masukin Perun ya kan, Perun MOSFET yang kecil banget, kita includekan dalam penjualan untuk Perun. Cuma sayangnya dari Perunnya sendiri masih 2022 untuk MOSFET Perun yang basic gitu untuk ready. Lalu untuk apakah baterai holder ini kalau kena getaran bisa lepas nantinya, karena ini masih prototype ya kan, dan akan kita sempurnakan
yang bagian ini ya kan. Kalau saya rencananya akan ada kuncian pada bagian sini. Ini yang kemarin prototipe awal, konektornya di sini, ya kan. Baterainya di prototipe awal seperti ini, ya kan. Nah, kendalanya kalau dengan apa namanya, baterai seperti ini, kendalanya adalah ketika dia dapat getaran berlebih, dia akan mundur perlahan sampai disconnect, ya kan. Jadi kita masih ada PR untuk yang seperti ini, dan juga untuk bentuk seperti ini agak lebih rumit dan masih riskan untuk masalah kabel, ya kan. Kabel harus tetap kayak gini, dan pemasangannya juga lebih susah daripada yang seperti ini. Tapi itu hanya masalah kecil, nantinya kita tunggu aja, mungkin akan update lebih banyak lagi soal BH, ya kan, battery holder dari Lord John Airsoft. Oke, sekian dari saya, Agnes. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe ya, bukan subscribe. Kalau kamu suka, like video ini. Kalau nggak suka, dislike, kan, simpel aja. Terus ya, semoga saya dapat update lebih sering. Terima kasih, bye.